Halo guys, selamat datang kembali di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Selamat datang di video part kedua dari momen-momen penting di dunia pro wrestling tahun ini. Dan seperti yang kita sudah bahas di video yang part yang pertama, di video kali ini gua akan membawakan 4 momen tersisa yang gua merasa ini penting untuk dibicarakan ya di sepanjang tahun ini, dan juga ada beberapa momen-momen yang pantas masuk honorable mention tapi belum cukup masuk ke dalam daftar momen penting di video ini. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita enjoy saja video. Let's go. Masuk ke momen ke-6. Seperti yang kita ketahui, hampir di setiap penyelenggaraan daripada WrestleMania kita menyaksikan keterlibatan kalangan selebriti, baik itu di dalam ataupun di luar ring. Sebagai contohnya, di WrestleMania 37 kemarin, kita pun menyaksikan rapper Bad Bunny ikut serta dalam sebuah pertandingan bersama Damian Priest dengan berhasil mengalahkan The Miz dan juga John Morrison. Dan hal itu pun terjadi lagi di WrestleMania 38, di mana di WrestleMania 38 itu adalah giliran Logan Paul yang menjadi selebriti untuk bertanding di event WrestleMania. Di mana di event tersebut Logan Paul menjalani tag team match bersama The Miz menghadapi The Mysterio, yaitu Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio. Namun yang berbeda dengan penampilan Logan Paul dibandingkan dengan selebriti lainnya, gua bisa bilang Logan Paul ini pun levelnya jauh di atas dengan penampilan selebriti lainnya. Bahkan penampilan Bad Bunny di Wrestle 37 yang bisa dibilang itu salah satu penampilan terbaik untuk kalangan selebritas bertanding di WWE. Apa yang dilakukan oleh Logan Paul itu jauh di atas levelnya Bad Bunny. Hal itu pun ditunjukkan dengan bagaimana dia ini pun bisa beradaptasi dengan lingkungan WWE, bagaimana dia bisa mengetahui situasi hanya dalam pertandingan yang dia jalani untuk pertama kalinya, yaitu di WrestleMania 38 kemarin. Dan bahkan gua bilang penampilan Logan Paul ini pun jauh lebih baik dibandingkan dengan Dominic Mysterio hanya dalam satu pertandingan. Padahal kita ketahui lah, Dominic Mysterio itu anak seorang legenda WWE, Rey Mysterio. Dia sudah berkecimpung di dunia pro wrestling selama 2 tahun. Tapi hanya dengan satu pertandingan kita ketahui Logan Paul ini pun memiliki in-ring skill yang lebih baik daripada Dominic Mysterio. Logan Paul memiliki karisma yang lebih baik daripada Dominic Mysterio. Dan Logan Paul memiliki mix skill yang jauh lebih baik. Di samping ya sudah tahulah bagaimana track record daripada Logan Paul. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk menyerang Dominic Mysterio, hanya jadi perbandingan lah sejauh mana level Logan Paul ini gitu. Tapi cerita daripada Logan Paul di WWE itu pun tidak hanya berhenti di WrestleMania 38. Cerita itu hanya jadi permulaan cerita Logan Paul di WWE. Karena kita ketahui di bulan Juni Logan Paul pun pada akhirnya menekan kontrak bersama WWE, di mana dalam kontraknya tersebut dia pun akan tampil ataupun bertanding di beberapa event besar WWE. Dan tidak lama dia menekan kontrak tersebut, dia pun menjalani single match pertamanya untuk WWE, yaitu pada event SummerSlam, di mana dia pun menghadapi rekannya di WrestleMania 38, The Miz. Dan sekali lagi, dia pun menunjukkan performa yang memukau dan juga
kembali lagi berhasil menyita perhatian dari para penonton. Dan di SummerSlam itu pun dia pun berhasil mendapatkan kemenangan single match pertamanya untuk di WWE. Dan bergeserlah kita ke bulan November, atau pada tepatnya di event Crown Jewel, di mana di event tersebut Logan Paul ini pun mendapatkan title match pertamanya selama dia berkarir di WWE dengan menantang Roman Reigns untuk memperebutkan gelar Undisputed WWE Championship. Meskipun pada akhirnya Logan Paul ini pun harus kalah di pertandingan tersebut, gua bisa bilang ini adalah performa terbaik yang pernah ditunjukkan oleh Logan Paul sepanjang dia bertanding di WWE. Hanya butuh 3 pertandingan saja di WWE, gua bisa bilang Logan Paul ini pun pantas mendapatkan predikat Rookie of the Year. Mengapa tidak? Dilihat saja dari penampilannya di Crown Jewel kemarin, bagaimana dia hampir di sepanjang pertandingan membuat Roman Reigns ini pun kewalahan, dan bahkan Logan Paul pun menjadi orang yang berhasil menghasilkan momen paling memorable di pertandingan tersebut dengan bagaimana dia melakukan splash kepada Roman Reigns yang sedang terbaring di meja komentator sembari dia memegang handphone untuk memberikan POV tersendiri dari serangan tersebut. Walaupun performa terbaik daripada Logan Paul di WWE ini pun harus dibayar dengan cukup mahal, di mana dia pun harus mengalami cedera MCL yang membuat dia pun harus absen di beberapa bulan ke depan. Meski begitu, Logan Paul ini pun berjanji dia pun akan kembali ke WWE, dan bahkan beberapa waktu terakhir dia pun sempat mengungkapkan bahwa dia tertarik untuk menghadapi John Cena di event WrestleMania 39 tahun depan nanti. Dan kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan karir Logan Paul di WWE. Apakah dia akan berhasil meraih gelar juara dunia di WWE? Kita lihat saja nanti. So, kita lanjut ke nomor ke-7. Kita masuk ke momen yang ke-7, yaitu dimulainya Reign of Terror MJF di AEW. Jika kita membicarakan AEW tahun ini, siapa penggulat yang terbaik di tahun ini? Maka kita bisa menjawab MJF. Meski apa yang diraih oleh MJF saat ini dimulai dengan insiden yang tidak mengenakan, dengan bagaimana dia menghilang ataupun tidak hadir dalam sesi meet and greet yang diselenggarakan oleh AEW dalam Double or Nothing Weekend. Dan bahkan dilaporkan juga bahwa MJF ini pun meninggalkan kota Las Vegas tempat Double or Nothing itu diselenggarakan. Meski pada akhirnya MJF ini pun memenuhi kewajibannya dengan menjalani pertandingan yang sudah dijadwalkan baginya menghadapi Wardlow di event tersebut, namun kita pun melihat ada tensi yang jelas dengan bagaimana MJF ini pun langsung meninggalkan venue Double or Nothing setelah dia memenuhi kewajibannya. Dan hal itu pun terungkap pada show Dynamite post Double or Nothing, yang dimana dia ini pun melakukan promo yang ditujukan kepada pemilik dari AEW itu sendiri, Tony Khan. Dimana dalam promonya tersebut, MJF ini mengeluhkan bahwa dirinya pun tidak dihargai oleh AEW. Dia pun tidak dibayar dengan harga yang pantas oleh AEW setelah apa yang dia berikan untuk AEW. Karena MJF mengklaim dia adalah orang kedua dengan peraih rating tertinggi untuk AEW. Dan selain itu, MJF ini pun juga menyoroti Tony Khan yang bersikap diskriminatif, di mana MJF menganggap Tony Khan ini pun lebih memanjakan orang-orang yang berstatus sebagai
ex-WWE. Dan bahkan di promo tersebut, MJF ini pun secara terang-terangan untuk meminta Tony Khan memecat dirinya pada saat itu pula. Sebelum pada akhirnya promo itu pun diputus oleh pihak produksi AEW. Dan setelah pipe bomb tersebut, MJF ini pun menghilang dari AEW. Dan selang 4 bulan kemudian, atau lebih tepatnya di event All Out, kita pun melihat sosok misterius yang muncul menggunakan topeng iblis di tengah pertandingan Casino Ladder Match, yang dimana sosok misterius itu pun pada akhirnya berhasil memenangkan match tersebut atas bantuan The Firm yang dipimpin oleh Stokely Hathaway. Dan ternyata sosok misterius itu adalah MJF, yang dimana hal itu pun diungkapkan pada main event dari All Out itu sendiri. Dengan momen pengungkapan ini pun kita sempat diperdengarkan rekaman telepon Tony Khan kepada MJF, yang dimana Tony Khan ini pun memohon kepada MJF untuk kembali ke AEW dan memberikan tempat bagi dirinya di pertandingan Casino Ladder Match. Namun setelah kemenangan MJF di All Out, kita pun bisa melihat adanya perubahan dari diri MJF. Terutama hal ini pun terjadi setelah segmen MJF dengan William Regal, yang dimana dari segmen tersebut MJF ini pun seakan curhat lah mengenai dirinya yang pada kala itu masih berusia 19 tahun mendapat harapan palsu dari William Regal, di mana pada kala itu MJF ini pun sempat mengikuti tryout yang diselenggarakan oleh WWE, dan dalam tryout tersebut MJF ini pun berhasil menyita perhatian dari William Regal. Meski pada akhirnya William Regal ini pun tidak bisa merekrut MJF karena faktor usia. Namun William Regal ini pun seakan memberikan harapan kepada MJF dengan berjanji untuk memantau MJF apabila MJF terus memberikan performa yang menjanjikan di setiap pertandingan yang dia tunjukkan di Independent Wrestling, dengan mengharuskan MJF memberikan video pertandingan yang dia jalani kepada William Regal. Namun selang beberapa bulan kemudian, MJF menyebut William Regal ini pun menghilang bak di telan bumi, hingga pada akhirnya keduanya ini pun kembali bertemu di AEW. Mendengar rengekan dari MJF itu pun, William Regal pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh MJF selama ini di AEW atau sebelumnya itu tidak ada apa-apanya. Dan William Regal pun menyebut bahwa MJF bukanlah villain yang sebenarnya. Dia hanyalah bocah yang selalu merengek setiap saat. Karena villain yang sebenarnya mereka melakukan sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Dan setelah segmen tersebut, setelah MJF disekolahi oleh William Regal, kita pun bisa melihat adanya perubahan sikap dari diri MJF. Kita pun bisa melihat MJF yang meninggalkan watak lamanya, di mana dia mulai melakukan segala sesuatu dengan sendiri, dengan usaha dirinya sendiri. Dan dia pun mulai meninggalkan taktik-taktik kotor yang selama ini kita lihat, yang selama ini lekat dari diri MJF ini. Dan puncaknya ini pun terlihat pada kala MJF menolong Jon Moxley dan juga William Regal dari kepungan The Firm, yang dimana tindakan tersebut pun membuat MJF pada akhirnya pun dikhianati oleh The Firm juga. Dan puncaknya kita pun memasuki pertandingan MJF menghadapi Jon Moxley di event Full Gear, di mana di pertandingan tersebut kita pun berharap melihat MJF untuk pertama kalinya memenangkan pertandingan dengan usaha dirinya sendiri, dengan cara yang jujur. Namun tidak, saudara-saudara, karena apa yang dilakukan oleh MJF di beberapa bulan terakhir itu menjelang pertandingan dirinya menghadapi Jon Moxley hanyalah sandiwara belaka yang sudah dipersiapkan oleh MJF, di mana hal itu pun terlihat pada kala
MJF ini pun sempat putus asa dan mencoba untuk meraih Dynamite Diamond Ring yang selama ini menjadi senjata andalannya. Namun hal itu pun sempat dicegah oleh William Regal. Namun ternyata usaha William Regal ini pun hanyalah sandiwara belaka, di mana William Regal ini pun malah mengoperkan senjata favoritnya yaitu Brass Knucks kepada MJF dan mengalihkan perhatian Jon Moxley guna MJF bisa memukulkan senjata tersebut kepada Jon Moxley, yang membuat MJF ini pun berhasil meraih gelar AEW World Championship yang dia idam-idamkan sejak dia bergabung dengan AEW. Namun, konspirasi dari MJF itu tidak berhenti di situ saja. Karena kita bisa melihat adanya pengkhianatan lainnya yang dilakukan oleh MJF pada penampilan pertama dirinya sejak memenangkan gelar tersebut di Full Gear, di mana dia mengkhianati sosok yang membantu dirinya memenangkan gelar juara dunia AEW, yaitu William Regal. Di mana hal itu pun dilakukan oleh MJF setelah apa yang dilakukan oleh William Regal kepada dirinya pada saat dia masih berusia 19 tahun. Dan itu pun menjadi momen di mana Reign of Terror MJF di AEW pun dimulai. Walaupun pada saat video ini masih dibuat, MJF ini pun dijadwalkan akan melakukan title defense pertamanya sebagai juara dunia AEW di Winter is Coming di tanggal 14 Desember mendatang menghadapi Ricky Starks. Dan jika dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka kita bisa melihat apakah MJF masih bisa mempertahankan gelar juara dunia AEW di waktu setahun ke depan. Dan apakah bisa gelar tersebut menaikkan nilai daripada MJF untuk menghadapi bidding war di tahun 2024. Karena di tahun tersebut kontrak dari MJF ini pun akan habis. Dan kita lihat saja apakah dengan hal tersebut WWE dan juga AEW akan berperang penawaran kontrak pada MJF. Dan kita pun berlanjut lagi ke momen yang ke-8. Berlanjut lagi ke momen yang ke-8, yaitu adalah Sami Zayn bersama The Bloodline. Seperti yang kita ketahui, di tahun ini pun menjadi puncak pencapaian yang dapat diraih oleh The Bloodline, baik itu oleh Roman Reigns dan juga The Usos. Dimana kita pun menyaksikan di tahun ini Roman Reigns berhasil menjadi undisputed WWE Champion setelah mengalahkan Brock Lesnar di event WrestleMania 38. Dan The Usos juga berhasil menjadi undisputed Tag Team Champion setelah mengalahkan Raw Tag Team Champion sebelumnya RK Bro. Dan tidak hanya mengunifikasi gelar-gelar di WWE, baik Roman Reigns dan juga The Usos ini pun berhasil memecahkan berbagai rekor, di mana Roman Reigns ini pun berhasil menjadi orang ke-6 yang memegang gelar juara dunia terlama di sepanjang sejarah WWE. Setelah dia menjadi juara dunia untuk WWE setidaknya selama 830 hari. Dan untuk The Usos, di mana The Usos ini pun berhasil memecahkan 2 rekor. Yang pertama itu adalah sebagai SmackDown Tag Team Champion terlama dengan memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh The New Day yang berlangsung selama 483 hari. Dan tidak lama berselang, The Usos ini pun berhasil memecahkan rekor sebagai juara tag team terlama di sepanjang sejarah WWE dengan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh The Gallows selama 497 hari, yang dimana kita ketahui The Usos ini pun telah menjadi juara tag team selama 500 hari lebih hingga video ini dibuat. Namun muncullah pertanyaan, setelah apa yang semua diraih oleh The Bloodline,
setelah berbagai rekor yang dipecahkan oleh The Bloodline, apa yang selanjutnya untuk The Bloodline ini? Namun pertanyaan itu pun seakan pudar dengan kemunculan Sami Zayn di lingkaran Bloodline ini. Hal itu pun bermula pada kala Sami Zayn ini pun meminta bantuan kepada The Bloodline di bulan April yang lalu, di mana pada kali itu Sami Zayn itu merasa dirinya pun tidak dihormati ataupun tidak dihargai oleh locker room WWE, yang membuat dirinya pun meminta bantuan kepada The Bloodline. Dan sejak saat itu Sami Zayn ini pun secara tidak resmi menjadi associate bagi The Bloodline, dan bahkan dia pun di berbagai kesempatan Sami Zayn ini pun menjadi tameng bagi The Bloodline setiap kala mereka bertanding atau berinteraksi dengan musuh-musuhnya. Dan Sami Zayn pun juga terlihat membantu The Bloodline di berbagai pertandingan yang mereka jalani. Hingga pada akhirnya di bulan November kemarin, Sami Zayn akhirnya pun diakui keberadaannya oleh Roman Reigns, dan bahkan Sami Zayn ini pun diangkat menjadi honorary US atau anggota kehormatan The Bloodline, meskipun pengangkatan tersebut sempat ditolak oleh Jey Uso karena merasa bahwa Sami Zayn ini pun tidak cukup setia untuk The Bloodline, dan tentunya hal itu pun langsung diuji ya kesetiaan daripada Sami Zayn ini dengan kembalinya Kevin Owens ke WWE. Namun kesetiaan daripada Sami Zayn ini pun pada akhirnya pun bisa dibuktikan setelah apa yang dilakukan oleh Sami Zayn di tengah pertandingan War Games pada Survivor Series kemarin, dan ini pun makin memantapkan Sami Zayn untuk diterima oleh para anggota The Bloodline, termasuk Jey Uso. Namun yang spesial ini adalah bukanlah aksi yang dilakukan oleh Sami Zayn kepada para anggota The Bloodline, namun yang membuatnya spesial hubungan Sami Zayn dengan The Bloodline adalah beberapa interaksi yang dilakukan oleh Sami Zayn kepada setiap anggota The Bloodline ini, yang bahkan beberapa interaksi inilah yang membuat para penonton ini pun terhibur dan senang dengan aksi-aksi yang melibatkan The Bloodline dan juga Sami Zayn ini. Dan bahkan beberapa promo yang dilakukan oleh Sami Zayn bersama The Bloodline itu pun sempat membuat beberapa anggota The Bloodline ini pun harus out of character gitu ya, karena promonya Sami Zayn ini. Dan hal itulah yang menjadi favorit para fans, dan hal itulah yang membuat act daripada Sami Zayn dan juga The Bloodline ini pun menjadi hal yang terbaik yang terjadi dari WWE di tahun ini gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita akan melihat baik Sami Zayn ataupun The Bloodline akan saling mengkhianati satu sama lain, namun kita tunggu siapa yang lebih dulu yang melakukan pengkhianatan tersebut gitu. Karena banyak spekulasi yang mengatakan bahwa pada akhirnya kedua pihak tersebut pun akan berpisah, dan Sami Zayn ini pun akan bereuni kembali dengan Kevin Owens guna menantang The Uso untuk gelar Undisputed Tag Team Championship di WrestleMania 39 mendatang. Dan kita pun berlanjut ke Honorable Mention. Kita masuk ke Honorable Mention, dimana di sini ada dua momen yang gua rasa sebenarnya pantas dibicarakan, namun belum cukup lah masuk ke dalam daftar di video kali ini. Yang pertama ini adanya Sweet and Sour Year of FTR. Ya, bisa dibilang ini pun menjadi tahun yang manis dan asam bagi FTR, dimana manisnya mereka ini memegang 3 gelar tag team secara sekaligus. Yang pertama ada Triple A Tag Team Championship, kedua ada Ring of Honor Tag Team Championship, dan yang terakhir ini ada IWGP Heavyweight Tag Team Championship dari New Japan Pro Wrestling. Namun yang menjadi agak bagi FTR di tahun ini yaitu adalah jam terbang atau jam tayang atau penampilan FTR di AEW yang berkurang dibandingkan penampilan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini pun terjadi karena The Claim yang kini menjadi AEW Tag Team Championship, yang bisa dibilang menjadi tag team yang lebih populer lah dibanding FTR tahun ini.
terutama setelah Caesar Midday Ass yang dilakukan oleh The Acclaim membuat ya bergeser lah. Dan selain itu juga ya mungkin faktor daripada tidak adanya rencana kreatif dari AEW yang terlalu banyak dipersiapkan untuk FTR setelah insiden yang melibatkan CM Punk. Meski begitu, di tahun ini juga gitu ya, FTR ini pun bertanding di berbagai negara, mulai dari Meksiko, Inggris, dan juga Jepang. Namun tentunya hal itu pun tidak serta-merta membuat FTR ini pun senang gitu ya. Karena di beberapa kesempatan mereka juga menginginkan waktu yang lebih banyak di AEW, karena disitulah mereka berada. Dan semoga saja di tahun depan FTR ini pun bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk di AEW. Dan bisakah FTR menjadi tag team pertama di AEW yang meraih gelar AEW World Tag Team Championship sebanyak 3 kali? We'll see. Oke, kita berlanjut lagi ke honorable mention yang kedua, yaitu adalah Homegrown Stars taking over AEW. Bisa dibilang tahun ini pun menjadi tahunnya bagi Homegrown Stars-nya AEW, atau bisa dibilang bintang-bintang yang dipopulerkan oleh AEW secara langsung. Jadi bukanlah bintang-bintang yang sudah mendapatkan nama-nama atau sudah mendapatkan popularitas di luar AEW gitu. Dan kita pun bisa melihat bagaimana sosok dari namun puncak momentum daripada Homegrown Star di AEW itu yaitu pada event Full Gear kemarin, di mana untuk pertama kalinya Jungle Boy Jack Perry ini pun terlibat dalam satu pertandingan yang menjadi atraksi utama di Full Gear kemarin, di mana dia pun menghadapi mantan rekannya di Jurassic Express, Luchasaurus, dalam pertandingan Steel Cage Match, yang membuat dirinya pun menjadi nama yang cukup dipertimbangkan untuk menjadi penantang MJF di masa yang akan datang. Dan tentunya dua juara dunia yang dimiliki oleh AEW, yaitu Jamie Hayter dan juga MJF, dimana yang keduanya ini pun tentunya adalah menjadi dua Homegrown Stars terbesar untuk di tahun ini dari AEW. Dan mungkin kita bisa melihat Homegrown Stars lainnya yang akan bersinar di tahun depan. Dan menurut kalian siapa yang akan bersinar di tahun depan? Coba nanti komen ya. Oke, kita berlanjut lagi ke momen yang terakhir atau momen ke-9 untuk momen-momen penting di dunia pro wrestling tahun ini. Kita masuk ke momen yang ke-9 atau momen yang terakhir dari momen-momen penting di dunia pro wrestling tahun ini, yaitu adalah insiden CM Punk dan The Elite di All Out, di mana insiden ini pun dimulai dengan apa yang dikatakan oleh CM Punk di tengah press conference pasca All Out di bulan September yang lalu, di mana CM Punk ini pun mengatakan apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap Colt Cabana pada kala CM Punk ini mendapatkan tuntutan hukum dari Colt Cabana. Usut punya usut, apa yang dikatakan oleh CM Punk ini pun dipicu oleh pipe bomb yang dilakukan oleh Hangman Page kepada CM Punk di tengah rivalitas keduanya untuk memperebutkan gelar AEW Championship yang berpuncak di Double or Nothing tahun ini. Yang dimana kalian perlu ketahui bahwa sebelum insiden ini terjadi, CM Punk dan juga Colt Cabana ini pun merupakan sepasang sahabat, terutama pada kala mereka masih bekerja di Ring of Honor, dan hubungan itu masih berlanjut
pada kala keduanya ini berpindah ke WWE. Namun pada akhirnya hubungan sahabat antara keduanya ini pun harus putus setelah keduanya ini pun terlibat masalah hukum dengan salah satu dokter WWE kala itu. Dan selain menceritakan kasus dirinya dengan Colt Cabana, CM Punk juga menuduh pihak The Elite dalam press conference tersebut dengan The Elite ini pun bermain belakang untuk membentuk sentimen-sentimen negatif mengenai dirinya di ruang ganti AEW. Dan CM Punk yang terlihat tidak terima, dia pun menantang secara langsung pihak The Elite untuk mendatangi ruang gantinya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secara jantan. Dan tidak lama berselang, insiden perkelahian The Elite dan juga CM Punk ini pun terjadi, yang dimana hal itu pun terjadi pada kala press conference yang sebelumnya dihadiri oleh CM Punk itu pun masih berlangsung. Dan atas insiden tersebut dikabarkan setidaknya ada 9 orang mendapatkan skors karena diduga terlibat atas insiden tersebut. Dan tentu itu pun termasuk CM Punk dan juga The Elite. Dan pada show Dynamite pasca All Out, Tony Khan pun secara langsung mengumumkan bahwa gelar AEW World Championship dan juga Trios Championship yang pada kali itu dipegang oleh CM Punk dan juga The Elite pun langsung dicabut. Dan dalam pengumuman tersebut, Tony Khan pun sama sekali tidak menyinggung nama CM Punk ataupun The Elite. Dan sejak saat itu, nama keduanya pun seakan lenyap dari AEW. Selain itu, AEW pun langsung melakukan investigasi internal atas insiden tersebut, di mana dalam investigasi tersebut dikabarkan beberapa bintang AEW pun menjadi saksi mata. Salah satunya itu ada MJF. Dan investigasi ini pun pada akhirnya berakhir di bulan Oktober kemarin. Meskipun hasilnya tidak dipublikasikan, kita ketahui bahwa hasilnya pun seakan menunjukkan lah bahwa pihak The Elite merupakan pihak yang tidak bersalah. Pihak The Elite menjadi korban atas insiden tersebut. Dan selain itu, kita pun mengetahui di mana sosok Steel yang merupakan trainer daripada AEW sekaligus sahabat daripada CM Punk dipecat setelah insiden tersebut. Dan tidak lama berselang investigasi ini pun berakhir, kita pun pada akhirnya menyaksikan sosok Colt Cabana yang kembali muncul di layar kaca televisi AEW setelah sebelumnya Colt Cabana ini pun absen semenjak kehadiran CM Punk di AEW, di mana kehadiran Colt Cabana ini pun menjadi lawan misterius bagi Chris Jericho untuk perebutan gelar Ring of Honor World Championship. Dan pertandingan tersebut pun seakan menjadi sindiran keras lah untuk kubu CM Punk. Tidak hanya sosok Colt Cabana-nya saja, namun juga sosok Chris Jericho. Walaupun kita ketahui Chris Jericho bukanlah pihak yang langsung terlibat atas insiden tersebut, namun diketahui Chris Jericho lah menjadi orang yang pertama secara terang-terangan menolak untuk kembali bekerja sama dengan CM Punk pasca insiden tersebut. Dan dikabarkan pula Chris Jericho menjadi orang pertama yang melakukan konfrontasi kepada CM Punk pasca perkelahian tersebut dan mengatakan bahwa AEW ini pun tidak membutuhkan orang egois seperti CM Punk. Dan bergeserlah kita ke bulan November, atau lebih tepatnya di event Full Gear, di mana kita pun menyaksikan kembalinya The Elite ke AEW pasca insiden tersebut, di mana dalam comebacknya itu The Elite ini pun menjadi lawan bagi Death Triangle untuk memperebutkan gelar AEW Trios Championship. Dan pertandingan antara kedua kelompok ini pun masih berlangsung hingga kini karena berubahnya format pertandingan antara keduanya yang menjadi the best of 7 series layaknya final NBA gitu guys. Dan di tengah partai kedua pertandingan antara The Elite dan juga Death Triangle ini, kita pun menyaksikan Matt Jackson, Kenny Omega atau terkhususnya The Elite ini pun menyinggung
CM Punk dan juga memarodikan apa yang terjadi di insiden perkelahian tersebut dengan bagaimana Matt Jackson yang sengaja menggagalkan manuver Buckshot Lariat yang dimana dipercayai itu memarodikan apa yang dialami oleh CM Punk pada kala dia mencoba melakukan serangan tersebut pada kala menghadapi Hangman Page di Double or Nothing. Atau kita pun bisa melihat bagaimana Kenny Omega menggigit tangan daripada Punk yang menyindir atau memarodikan apa yang dilakukan oleh Steel kepada diri Kenny Omega, yang dilakukan oleh Steel kepada diri Kenny Omega di tengah perkelahian tersebut. Dan selain itu, Kenny Omega juga melakukan finisher move andalan miliknya CM Punk, yaitu GTS. Jika kita melihat The Elite sudah kembali ke AEW, di sisi lain kita pun sudah melihat penampilan publik pertama CM Punk pasca insiden tersebut, yang dimana dia pun menjadi komentator untuk Catch Fury Fighting Championship, dan dalam penampilan itu dia sempat menyinggung insiden di All Out. Dan selain itu, CM Punk pun mengungkapkan bahwa dirinya pun siap menjalani proyek selanjutnya setelah AEW, dan sedangkan dari AEW itu sendiri atau khususnya Tony Khan sedang melakukan usaha buyout atas kontrak yang tersisa dari CM Punk gitu. Dan sempat beredar kabar pula bahwa WWE pun sempat tertarik untuk mendatangkan kembali CM Punk, meski kabar tersebut pun sempat ditentang keras oleh kalangan ruang ganti WWE itu sendiri. Dan kita lihatlah bagaimana kelanjutan CM Punk ini terutama. Apakah karir CM Punk ini pun akan berakhir di AEW ini? Dan apabila memang karir CM Punk ini pun berakhir bersama AEW, ini juga akan menjadi akhir bagi CM Punk di dunia pro wrestling. Kita lihat saja nanti guys. Jadi itulah 9 momen-momen penting di dunia pro wrestling tahun 2022 ini. Semoga apa yang gua berikan dalam kedua video mengenai topik ini memberikan kalian insight atau pandangan lah mengenai dunia pro wrestling, dan juga memberikan kalian info mengenai apa yang terjadi di dalam maupun di luar ring, khususnya bagi WWE dan juga AEW sepanjang tahun 2022 ini gitu. Dan semoga kalian enjoy untuk di dua video ini, dan jika menurut kalian mungkin ada beberapa momen yang gue lewatkan dan menurut kalian pantas untuk masuk ke dalam video ini, coba kalian isi di kolom komentar momen apa saja itu. Dan akhir kata, gue Reza izin pamit ya guys ya, bye bye. Dan jangan lupa like and subscribe, bye bye.